Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan juga sivitas akademika dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk melakukan satu obrolan tentu saja ya kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah berkesempatan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menghadirkan satu obrolan yang tentu saja mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang hadir, baik yang secara virtual, yang baik yang hadir secara virtual maupun yang bisa hadir pada ruang di mana kita akan coba untuk mempresentasikan ya kepada seluruh teman-teman dan seluruh sivitas akademika dimanapun teman berada. Sivitas akademika dimanapun Anda berada, tema yang akan kita coba angkat pada kesempatan kali ini adalah satu tema yang mungkin di sebagian teman-teman itu dianggap sebagai tema yang yang sulit dijangkau. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa tema ini adalah tema yang mahal, dunia yang mungkin sulit untuk dipelajari ya. Artinya barangkali mungkin ada yang memiliki anggapan bahwa dunia ini adalah dunia yang sangat sulit untuk kemudian dipelajari ya. Karena tema kita hari ini adalah berbicara tentang dunia robotik. Ya, teman-teman dan juga sivitas akademika dimanapun Anda berada, ini adalah kesempatan yang baik karena kita mencoba untuk menghadirkan dan mencoba untuk menawarkan kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun berada, apalagi yang bisa hadir di tempat ini ya, untuk kemudian bisa berdialog secara langsung, bisa bertanya secara langsung, bisa juga melalui chat maupun di WA yang sudah tersedia untuk kemudian berbagi pengalaman ya saya kira. Teman-teman dan juga sivitas akademika dimanapun berada, di hadapan kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Mereka adalah para penggiat dunia robotik. Selamat malam Pak Ratno. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ratno ini adalah narasumber kita yang ya tentu saja ada banyak pengalaman, terutama adalah praktisi ya, yang terjun secara langsung dan pastinya punya pengalaman langsung terkait dengan dunia robotik. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Asep Gunawan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah kalau Pak Asep ini adalah mewakili teman-teman yang mulai tertarik, artinya bisa dikatakan mewakili dari kalangan yang mencoba untuk terjun dan mulai menggeluti robotik. Nanti kita akan coba untuk mendalami ya apa pengalaman dari teman-teman kita, dari narasumber kita, dan nanti kita akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk bisa tanya jawab seputar obrolan kita tentang dunia robotik. Baik, kita akan coba langsung saja. Mungkin yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dunia robotik itu adalah dunia yang sering dianggap sulit dan juga terutama adalah mungkin rumit begitu. Nah, mungkin yang pertama saya ingin coba untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Asep Gunawan. Yang pertama ya, karena beliau ini adalah bisa dikatakan mewakili dunia pendidikan ya, yang sudah mulai tertarik dengan dunia robotik. Betul Pak Asep? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang antusiasme
dari katakanlah dunia pendidikan maupun Pak Asep sendiri sebagai katakanlah pendidik yang sudah mulai menggeluti dunia robotik. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih buat Pak Arif Budiman yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif Budiman, memang saya pribadi atau mungkin dari siswa-siswi terutama madrasah, pertama mengenal kata robotik itu terdengar langsung image kita robotik itu adalah sesuatu hal yang modern, sesuatu hal yang canggih. Nah, dengan modern dan canggih ataupun teknologi yang dibilang modern itu biayanya tidak sedikit. Jadi kita beranggapan bahwa robotik itu adalah mahal. Robotik itu berarti harus orang-orang tertentu saja yang punya modal tinggi, yang punya keuangan besar, sehingga kita dari bawah atau dari kalangan yang bawah itu merasa bisa tidak kita seperti mereka. Dan ternyata memang anggapan itu tidak langsung sirna hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun. Jadi kita beranggapan bahwa ketika kita mendengar robotik mahal, image kita ketika kita bertanyakan lagi kepada siswa robotik itu susah, tanyakan lagi kepada orang tua siswa robotik itu pasti mahal seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah dengan beberapa kali mengikuti seminar, beberapa kali mengikuti pelatihan, ternyata dari beberapa teman dari madrasah ataupun dari sekolah menawarkan bahwa apa yang yang ada di image kita bahwa robotik itu mahal atau robotik itu ternyata tidak murah biayanya, sehingga di sini saya mulai tertarik, mulai menggali bagaimana robotik itu seperti apa sih, robotik itu apa saja dan mulainya dari mana seperti itu. Dan kebetulan di DKI sendiri khususnya untuk madrasah kita mengenal robotik itu hanya beberapa madrasah saja, dan setiap tahun yang berkibar itu madrasah itu saja seperti itu. Makanya kita mencoba untuk menggali kenapa madrasah tersebut atau madrasah lain bisa, tapi madrasah kita atau sekolah kita itu tidak bisa. Bagaimana caranya atau bagaimana mengenalnya seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita bertemu dengan saudara kita daripada madrasah lain yang ternyata sudah lebih awal dalam mengenal dunia robotik. Iya, Pak Asep. Ya. Apa yang membuat Pak Asep bisa dikatakan sebagai punya ketertarikan gitu? Apa yang realistik dari mungkin banget gitu, possible banget kemudian untuk saya juga melakukan hal yang sama? Apa poin-poin yang dilihat oleh Pak Asep melihat dunia robotik yang mungkin sudah mulai yang beberapa waktu yang lalu atau mungkin sekarang ya Pak Asep itu mulai tertarik, itu apa sebetulnya yang realistik sehingga merasa yakin bahwa saya pun harus terlibat di dalam dunia robotik atau belajar robotik. Ya, yang pertama adalah kita sering dengar nama istilah revolusi 4.0 atau 4.0. Nah, di sana tidak sudah zamannya atau sudah saatnya zaman 4.0 ini, sehingga kalau misalkan dari kita hanya sebatas begini dan terusnya tanpa mengikuti perkembangan zaman seperti ini, kayaknya tertinggal seperti itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mengarah ke robotik? Nah, untuk mengarah ke robotik ini yang saya tangkap ataupun yang dari kalangan siswa itu melihat, robotik itu kayaknya kalau misalkan mulai dipelajari mungkin bisa gitu.
Soalnya kita lihat di mana-mana sudah sistemnya udah sistem robotik semua. Contohnya misalkan di beberapa tempat kita pesan sesuatu sudah mesin yang bergerak, sudah di apa sudah menggunakan robot semua seperti itu. Terus yang ketiga, Kalau ya, kalau dari perspektif Pak Asep sendiri, kenapa kemudian sebagai sebagai guru lah katakanlah itu pada sisi mana kemudian merasa tertarik dan saya juga bisa kok gitu untuk kemudian mempelajari dunia robotik yang dipersepsikan demikian rumit, sulit, mahal dan seterusnya. Apa yang Pak Pak Asep lihat di situ? ya mungkin kalau dilihat kenapa saya mulai tertarik adalah dengan gimana tadi? Mohon maaf. Ya, artinya kita berbicara katakanlah bicara dalam konteks pendidikan, terutama dalam hal ini kan motor penggeraknya itu katakanlah seorang guru atau dalam hal ini adalah guru TIK. Kalau siswa kita bisa mengatakan bahwa mereka kenal robotik mungkin dari gurunya, seperti misalnya Pak Asep mengajarkan satu aplikasi tertentu kepada anak murid misalnya. Nah, dari Pak Asep sendiri, yang pertama mungkin dari Pak Asep, saya ingin bertanya dari Pak Asep sendiri, di bagian mana dan kenapa merasa yakin banget bahwa kayaknya robotik saya juga bisa gini. Itu pada bagian mana atau pada hal-hal seperti apa yang Pak Asep lihat dan itu mungkin buat Pak Asep untuk kemudian bisa terjun dalam dunia robotik. Ya, untuk saya pribadi kayaknya ini adalah suatu tantangan seperti itu. Kenapa di madrasah lain ini bisa terwujud, sedangkan untuk di madrasah kami itu tidak terwujud. Nah, di situ mulai ada semacam ketertarikan, ya, ada semacam tantangan bahwa eh, robotik itu mudah untuk dipelajari. Nah, di sinilah mungkin berawal kenapa dari kita sudah saatnya lah untuk belajar atau keluar dari zona nyaman yang sekiranya kita harus ini kita harus melek dengan dunia robot dengan zaman sekarang ya, sehingga ketertarikannya di sana mungkin Pak Arif seperti itu. Iya, oke. Nah, selanjutnya saya ingin coba mengelaborasi dengan bertanya kepada Pak Ratno ya. Pak Ratno ini adalah praktisi. Tentu saja nanti mungkin akan ada korelasi dengan apa yang kemudian dirasakan oleh Pak Asep begitu ya. Karena praktisi langsung, contoh langsungnya ini adalah Pak Ratno ya. Pak Ratno, bagaimana pengalaman Pak Ratno sendiri ya di dalam melihat katakanlah peluang robotik dalam dunia pendidikan ini, mungkin secara umum dulu deh, mungkin saya ingin bertanya ke Pak Ratno ini secara umum terlebih dulu, bagaimanakah pendidikan melihat robotik ya, atau pendidikan dan dunia robotik itu seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama seperti Pak Asep ya pada awalnya. Jadi saya itu tertarik dengan dunia robotik itu tahun 2013. Tahun 2013 saya tertarik, saya melihat bahwasanya setiap aktivitas manusia itu nanti kedepannya pasti akan tergantikan dengan yang namanya robot. Dan itu sedikit demi sedikit akan terbukti. Contoh misalkan, dulu kita ke setiap masuk tol itu pasti ada petugasnya. Sekarang sudah jarang petugasnya. Dulu setiap kita ke SPBU ada petugasnya. Sekarang jarang petugasnya. Nah, saya berpikir generasi kita ke depannya, terutama Indonesia,
harus menyambut seperti itu, harus menerima tantangan seperti itu. Nah, makanya sebagai pendidik kita harus mulai dari langkah awal dulu, yaitu dalam dunia pendidikan. Makanya saya membuka pola pikir saya, dan waktu itu ada suatu event di suatu universitas. Saya ikuti event itu, dan alhamdulillah di 2013 masih belum beruntung. Tahun depannya ada lagi 2014, dan di tahun 2014 itu alhamdulillah baru bisa prestasi walaupun hanya dengan juara harapan. Itu pengalaman pertama saya. Dan sama seperti Pak Asep juga ya, pola pikir saya bahwasanya robotik itu mahal. Waktu itu untuk membelinya itu sangat mahal. Ada ya mencapai angka puluhan juta lah untuk membeli robot tersebut. Nah, saya berpikir wah ternyata mahal. Nah, alhamdulillah di situ saya mencari ada nggak yang lebih murah dari yang itu. Nah, ternyata robotik ini kan banyak kategorinya, banyak macamnya. Nah, ternyata ada yang lebih murah lagi dari yang itu. Itu bermula dari pertama itu saya menggunakan pakai apa ya, hasil dari sertifikasi ya, karena sertifikasi itu kan untuk salah satunya untuk membuat profesi kita itu semakin apa ya, lebih mendalam ya, atau lebih mumpuni gitu ya. Nah, Perlu jadi dicontoh. Iya, jadi saya menggunakan hasil dari sertifikasi saya itu untuk membeli satu buah robot. Itu langsung dari Jogja saya beli. Nah, itu saya pelajari. Dari situlah mulainya ekskul dari saya itu saya adakan di sekolah saya atau madrasah saya. Madrasah tempat saya mengajar ya, bukan madrasah saya ralat gitu. Nah, dari situ. Nah, akhirnya dari situ ternyata image kita yang bahwasanya robotik itu mahal, ternyata itu nggak selamanya benar gitu. Dan itu saya buktikan terkikis oleh pengalaman saya yang sudah. Dan itu ternyata bahkan ada yang lebih murah lagi gitu. Dengan biaya mungkin 100 atau 200 ribu kita bisa membuat atau kita bisa memodifikasi sebuah robot yang sudah dilombakan baik event nasional maupun internasional. Gitu. Ya mungkin itu pengalaman pribadi saya, gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita akan lebih dalam mengelaborasi ya, mengulik pengalaman lebih jauh dari Pak Ratno ini yang sudah ya malang melintang begitulah, punya pengalaman yang banyak begitu. Dan tentu saja semua akan dan sangat boleh sekali untuk mengambil inspirasi dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan tentu saja kita sengaja untuk menghadirkan Pak Asep sebagai katakanlah ya paling tidak seperti yang tadi saya sebutkan, orang yang ingin guru lebih mendalami dunia robotik ya, semangatnya perlu kita acungi jempol ya. Dan yang kedua adalah narasumber di mana praktik di dalam dunia robotik itu real, nyata, dan banyak prestasi. Jadi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, teman-teman yang hadir di ruang virtual ini, silakan saja yang mau bertanya, silakan saja yang ingin mengirimkan komentar ya, saran dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengelaborasi lagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Asep nih, bagaimana atau seberapa besar greget dunia pendidikan atau katakanlah sekolah di mana Pak Asep mengajar gitu, atau mungkin dari teman-teman yang ada di sekitar Pak Asep dalam melihat, membaca, kemudian mungkin pesimis atau optimiskah
di dalam belajar robotik ya, apakah sudah besar atau sebetulnya masih masih kecil antusiasme dari kawan-kawan TK mau baik gurunya maupun muridnya? Silakan Pak Asep. Ya, baik. Untuk antusias di robotik, memang awalnya itu kalau misalkan kita image-nya hanya sebatas robotik itu mahal, susah, kemudian eh, kayaknya nggak mungkin. Itu harus kita dobrak dan harus kita pola pikirnya seperti yang tadi Pak Ratno sampaikan, kita harus punya mindset yang harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mantap. Nah, mungkin di pengalaman di MAN 21 itu sendiri, di tempat saya mengajar, untuk keinginan mengadakan kegiatan robotik itu sebenarnya sudah sangat lama seperti itu. Iya betul. Mungkin 5 tahun ke belakang. Cuman waktu itu kita kembali lagi tentang masalah yang namanya Ada cumanya ya. cumanya betul. Jadi dunia robotik itu atau belajar robotik itu ya kayaknya sulit gitu kan. Hanya orang-orang apalagi kita adanya di madrasah yang notabene ya lebih lebih banyak ke pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Nah, tapi melihat 5 tahun terakhir ternyata event-event madrasah itu eh, atau misalkan dari pusat mengadakan lomba-lomba robotik dari madrasah, itu kenapa MAN 21 atau mungkin madrasah-madrasah yang tergabung dalam komunitas MGMP dan sebagainya belum tertarik ke arah sana gitu. Kesannya kaya banget ya gitu ya, yang ikut-ikut gitu ya Pak. Nah, sepertinya madrasah-madrasah yang ikut itu ya madrasah-madrasah tertentu yang memang punya modal besar, Betul betul. yang punya modal finansial ya terutama seperti itu. Karena untuk melihat atau untuk membeli robot saja itu sekitar puluhan juta. Tapi ketika sudah berdialog dan berdiskusi dengan Pak Ratno juga teman-teman dari robot yang lain, ternyata itu terpatahkan atau mungkin bisa dibilang kita punya solusi, kita punya jawaban. Dan alhamdulillah dari Pak Ratno dan dari teman-teman itu mengajak kita untuk mencoba coba dulu gitu kan. Silakan masuk aja dulu dan ini langkah awalnya semangat semangat dulu yang harus kita kita munculkan. Nah di sini setelah kami mengenal robot dan dengan diperkenalkannya dari Pak Rato dan teman-teman madrasah lain, sehingga ada keinginan dari madrasah kami itu untuk mensosialisasikan ke madrasah-madrasah yang lain yang mereka mungkin masih punya berpikir robot itu mahal dan susah untuk mempelajarinya. Nah, makanya di sini uh, saya punya kesempatan untuk bisa mengajak kepada teman-teman madrasah, ayo kita mulai belajar tentang robot. Kita sudah punya channelnya, kita sudah punya partnernya, kita sudah punya teman atau yang bisa diajak untuk maju bersama seperti itu. Yang mungkin salah satunya adalah Pak Raton ini yang mengajak kami untuk belajar tentang robotik. Nah, di sini antusias kami ya tentunya untuk siswa sendiri, kalau misalkan sosialisasi ini akan lebih tertuju kepada siswa, tentunya dengan didukung dari pihak madrasah atau sekolah. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan yang didukung juga dari teman-teman robot, sekolah sudah mulai terbuka. Ya, pertama ketika kita tawarkan bahwa robot itu tidak mahal seperti yang kita lihat. Karena mungkin kalau yang mahal itu memang produk-produk yang robot-robot impor ya, kenapa mahal. Nah, kita akan belajar bagaimana mempelajari robot-robot yang ya konsepnya robotik tapi kita bisa gunakan perangkat-perangkat atau menggunakan bahan-bahan lokal seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya mungkin greget kita tentang robotik ini memang harus dimulai sekarang. Ya.
kita untuk saya pribadi memang sudah tertinggal jauh dibandingkan Pak Ratno seperti itu. Karena waktu itu pola pikir saya beranggapan bahwa robot itu mahal dan untuk mulainya itu dari mana. Tapi ketika kita sudah mengenal dan bertemu dengan teman-teman robot dan sudah memberikan arahan bahwa yang disampaikan atau yang ada di eh, pola pikir kita atau pola pikir saya mungkin sudah terjawab dan akhirnya Ratno dengan teman-temannya memberikan masukan ke kami dan disinilah semangat kembali untuk mulai belajar tentang robot mungkin seperti itu Pak. Oke. Berarti kita bisa mengatakan Pak Ratno ini pahlawan, hero, hero untuk Pak Asep dan yang lain maksudnya ya. Artinya hero dalam rangka perintis untuk mengenalkan dan mendekatkan robotik itu bukan sebagai sesuatu yang dengan persepsi-persepsi tadi ya. Nah sekarang kalau Pak Ratno sendiri dulu waktu pertama memperkenalkan ya, itu kendala itu udah zamannya Pak Usman atau belum, coba nanti bisa sambil diceritakan. Itu antusiasme dari eh, sekolah maupun dari anak-anak seperti apa Pak Ratno waktu itu? Ya, baik. Jadi saya itu mulai berangkat itu setelah dari lomba itu karena saya di madrasah ya. Karena saya di madrasah pada saat itu ada informasi bahwasanya Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengadakan event tingkat nasional bernama kompetisi robotik madrasah di tahun 2015. Nah, itu pada saat itu saya daftar dan saya lihat pesertanya sangat antusias ya di tingkat nasional itu. Kalau nggak salah pada saat itu ya walaupun belum mencapai 1000 ya kalau nggak salah, sekitar 600-an kalau nggak salah pada saat itu. Tapi dengan angka segitu untuk yang perdana itu membuktikan bahwasanya siswa-siswa di tingkat madrasah itu sangat antusias sangat haus akan ilmu tentang robotik. Gitu. Dan alhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia menangkap akan hal itu. Gitu. Antusiasme itu. Berarti antusias ya Pak ya, sangat antusias ya Pak ya. Ya, makanya siswa-siswa madrasah saat itu sangat antusias walaupun saat itu pertama. Dan alhamdulillah madrasah tempat saya mengajar pada saat itu lolos sebagai peserta. Waktu itu tempatnya di Cilandak Town Square atau disebut dengan Citos. Nah di situ alhamdulillah madrasah tempat saya ngajar dapat prestasi juara kedua. Wow. Gitu. Pertama ya? Itu iya pertama kali. Pertama itu. Langsung juara kedua Pak Asep. Ya alhamdulillah dari situ lanjut ke event-event robotik madrasah yang berikutnya 2017, 18, 19. 2016 absen tidak ikut karena satu dan hal yang lainnya. Di 2017 alhamdulillah di BSD itu yang awalnya itu di tahun 2015 itu hanya satu kategori, di tahun 2017 itu membuka dua kategori, yaitu rancang bangun dan robot mobile. Gitu. Dan alhamdulillah pesertanya lebih banyak lagi, masing-masing itu 30 peserta dari setiap kategori. Yang pertama itu 15 peserta. Jadi lebih antusias lagi pesertanya. Itu di tingkat madrasah. Berapa kategori Pak? Dua kategori yang tahun 2017. Oh, tahun 2015 satu kategori hanya. Kalau satu dari sekolah kategori. mengirim berapa Pak? Satu tim. Satu tim. Berapa orang itu? Jadi satu tim itu 2 orang. Jadi ketentuannya setiap madrasah itu hanya memperbolehkan maksimal satu tim. Oh. Jadi
kita mengirim satu tim. Dan alhamdulillah di tahun 2017 madrasah tempat saya mengajar itu alhamdulillah dapat prestasi juara pertama. Wah, mantap. 2018 lanjut, 2019 lanjut, alhamdulillah dapat prestasi terus setiap tahun. Di tahun 2020 juga lanjut, alhamdulillah lebih banyak prestasi yang didapat. Nah, dari tahun 2020 itulah saya berpikir setiap event robotik madrasah itu pesertanya kalau ketemu di tingkat DKI ya, terutama di tingkat DKI, itu pesertanya dari madrasah di tingkat DKI ya ruang lingkupnya ya itu aja gitu. Jadi ada ketemu MAN 2, MAN 3, MAN 4, terus juga ketemu MAN 19. Bisa MAN dibilang 14. itu aja ya Pak ya? Iya, nah dari situ saya mencoba membuka pola pikir saya untuk mengajak teman-teman bahwasanya yuk kita coba belajar robotik. Jadi robotik itu tidak serumit yang kita bayangkan, robotik itu tidak semahal yang kita pikirkan. Ternyata saya tularkan ke teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman banyak yang merespon, banyak yang ingin ikut untuk mencoba di dunia robot, terutama Pak Asep. Pak Asep ini udah lama juga ya. Dulu saya ajak, cuman baru alhamdulillah baru tahun ini Baru sadar Pak ya? realisasi gitu. Baru sadar gitu. Baru sadar dari tidurnya mungkin. Yang selama ini tidur gitu. Iya, karena media kita diskusi ini juga dalam rangka untuk membangun kesadaran, membangun kecintaan Ya, terhadap dunia betul. robotik yang tentunya akan sangat dibutuhkan oleh generasi kita di masa-masa yang akan datang. Iya. Karena dunia robotik ini kan tadi sangat antusias, sangat menarik, namun ada kendala-kendala, ada kekhawatiran, ya persepsi-persepsi segala macam. Itu untuk lomba-lomba yang Ya. Pak Ratno ikut itu ya, itu sepenuhnya dana dari sendiri atau sejak kapan itu kemudian sekolah merasa Pak Ratno kita yang handle, kita yang butuh apa segala macam, itu sejak kapan Pak? Ya, jadi saya lanjut dulu ya. Itu kan di tingkat madrasah ya. Nah, terus di tingkat umum juga saya lihat dari madrasah maupun dari sekolah itu yang diselenggarakan oleh pihak universitas, terutama teman-teman dari panitianya, itu setiap ada event seperti itu, lomba-lomba yang disediakan oleh universitas di mana mahasiswa sebagai panitianya, itu pesertanya sangat antusias juga, banyak gitu ya. Artinya terutama yang di Jakarta ya, ketika dibuka lomba-lomba seperti itu, maka pesertanya tidak hanya dari satu provinsi aja. Kita bertemu dari provinsi lain, dari kota lain, jadi saling tukar pengalaman, gitu, nambah teman dan sebagainya. Pokoknya lah. Umumnya dari mana Pak? Banyak lah, pokoknya suka dukanya. Umumnya dari mana Pak? Umumnya itu ya kayaknya apa ya? Jawa Tengah ada Jawa Tengah. Imbang ya. Jawa Tengah ada pernah ketemu, Jawa Timur juga sering, terus juga Jakarta, Bekasi, Bandung, Lampung juga pernah ketemu gitu. Itu di luar dari madrasah ya, di luar dari madrasah gitu. Nah jadi banyak pengalaman yang akan didapat ketika kita belajar di dunia robotik gitu. Dan hal itu sangatlah harus didukung oleh pihak madrasah atau sekolah, pimpinan dari madrasah atau sekolah. Karena kalau tidak disupport atau tidak didukung, itu akan sangat mungkin sedikit sulit bagi siswa maupun dari pembina, dalam hal ini adalah guru gitu. Tapi maaf Pak Ratno. Mudah-mudahan Pak Ratno. Ya. Pak Ratno di masa-masa awal itu memang masih terkesan mahal, ya artinya belajar robotik itu masih berbiaya mahal,
atau pada waktu itu memang sudah dikenal bahwa murah kok, udah ikut aja, atau memang pada saat itu memang masih mahal, Pak? Ya, kalau pada saat itu nggak terlalu mahal lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal. Ya, artinya bisa bisa dijangkau lah oleh madrasah atau sekolah gitu. Yang mungkin pemikiran banyak orang robotik itu bernilai puluhan juta gitu. Dan hal itu terbantahkan gitu, terbantahkan. Kita dengan modal ratusan ribu gitu, itu bisa untuk membeli Ratusan atau ribu ya. membuat sebuah robot. Saya kira ini poin sekali Pak Ratno ya, untuk diketahui oleh teman-teman, oleh Civitas Akademika dimanapun berada, karena hanya dengan jumlah uang yang ratusan bisa belajar, bisa ikut terlibat dalam dunia robotik ya. Ini menarik sekali, ini poin saya kira yang kemudian bisa menjadi kata kunci atau apa ya, ya daya tarik lah. Artinya tidak seperti yang kita bayangkan dengan mahalnya puluhan jutanya ya, 30 juta, 50 juta, ratusan juta bahkan gitu. Tidak sampai seperti itu, tidak sampai semahal itu. Iya. Ya, betul. Oke. Baik. Ada lagi Pak Ratno? Apa? Ya, jadi kan kayak kita mau orang seperti mau berenang lah gitu. Seperti orang mau berenang. Ketika kita mau berenang kan yang terlintas, jadi ketika kita belum berenang terus mau berenang itu kan, ketika kita mau mencoba berenang itu sempat terlintas di pikiran kita takut tenggelam, takut nggak ada yang nolongin gitu, terus juga ya pokoknya takut kenapa-napa lah gitu. Nah, tapi kalau begitu kita udah nyebur, ya kita bisa mengkondisikan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, dan bisa kita atasi dengan sendirinya gitu. Oke, Yang penting mencoba dulu aja. Nah sekarang kita tanya dulu Pak sama Pak Asep yang lagi mau belajar dan lagi antusias untuk belajar. Pak Asep itu sudah nyebur atau masih di pinggir kali atau masih di pinggir kolam gitu loh. Ini pertanyaan itu Pak. Ya udah nyebur apa belum? Silakan. Iya, iya. Kalau disebut nyebur berarti ya memang belum kelihatan basah gitu ya. Atau mungkin baru nyelupin kakinya dulu gitu ya. Ya minimal kan kita sudah mulai beranjak dari niatan kita untuk belajar robotik seperti itu Pak. Ya memang eh, ketakutan itu yang selama ini sudah punya jawaban dari beberapa teman madrasah, ya, terutama dari Pak Rato sebagai pionir di madrasah, bahwa kita masuk aja dulu. Ya, kemudian yang kedua, tadi ketika eh, kita nanti sudah terjun, pasti kalau ada yang minta tolong, nggak mungkin kan dibiarkan seperti itu. Seperti orang tenggelam, masa udah kelihatan tenggelam, masa dibiarkan tenggelam seperti itu. Mungkin pasti ada yang nolong nanti. Dan di sini memang saya sudah bisa dikatakan sudah tertolong. Artinya dengan jalan belajar robotik di sini, diajak dengan teman-teman madrasah yang lain yang sudah berkibar sampai internasional, itu yang membuat kami atau membuat saya pribadi, ya ini sudah saatnya bahwa kita nyebur ya sekalian menyelam, mungkin tidak hanya di atas, tidak berenang saja, kita udah nyebur. Sampai berarti udah nyebur ya Pak Asep ya? Ya boleh, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita nyebur hanya sebatas nyebur saja, basah doang, dan bahkan nanti dikhawatirkan kalau airnya semakin dalam, ya kita belum tidak punya persiapan. Nah, persiapannya adalah yang sudah disampaikan tadi sama Pak Ratno. Yang pertama adalah memang dukungan dari pimpinan kita, dari pimpinan madrasah ataupun sekolah, sehingga kita ketika melangkah itu ya seperti ya
ada pendukungnya seperti itu. Ibaratnya itu diridoi seperti itu. Terus yang kedua adalah teman-teman komunitas kita yang juga mensupport ketika kita lelah, ketika kita mulai down, atau mungkin ketika kita tidak punya jawaban. Nah, komunitas inilah yang memberikan jawaban. Salah satunya adalah tadi ketika dari komunitas menyebutkan robotik itu bisa 100.000. 100.000 kita bisa main robotik. Nah, itu mungkin awalnya ketika saya meyakinkan kepada pimpinan bahwa robotik selama ini pimpinan tahunya adalah jutaan, tahunya adalah puluhan juta, sehingga nggak mungkin kita bisa menyelenggarakan robotik. Tapi ketika sudah punya jawaban dan saya sudah melihat langsung robot yang 100.000 itu seperti apa, ini seperti ini. Oh, ini 100.000 Pak. Atau oh ini cuma 200.000. Iya, tapi walaupun 100.000 dan 200.000, sini robot ini sudah dilombakan di tahap nasional dan internasional seperti itu. Nah, makanya saya mencoba untuk meyakinkan pimpinan adalah dengan modal yang 100.000, 200.000, nggak sampai jutaan, kita sudah mulai belajar robotik. Ya minimal Bahkan kita juara ya. bahkan mungkin bisa juara kalau misalkan bisa jadi madrasah yang baru kita rintis bisa juga nanti mengalahkan madrasahnya Pak Ratno ya, Pak Ratno ya. Mohon izin nih Pak Ratno nih kalau misalkan nanti kita. Ini Pak Sep, nah berikutnya saya mau nanya nih ke Pak Ratno nih. Itu ketika lomba itu, robotik ini kan selalu terkait dengan mekanika atau satu alat tertentu untuk katakanlah menjadi solusi bagi suatu masalah. Nah itu alat-alat apa saja yang sudah dibuat Pak Ratno oleh putra putrinya, barangkali mungkin bisa dijelaskan dalam kaitan mungkin di situ juga lomba itu yang menentukan itu harganya atau ide dari alat itu yang kemudian menentukan. Gimana? Mohon diulang, tadi sempat delay, Pak. Ya, ketika Pak Ratno membawa tim untuk lomba itu alat-alatnya itu apa Pak yang dibuat? Yang dibuat. Alat untuk apa gitu Pak? Artinya kegunaan dari robotik itu untuk apa gitu Pak? Untuk menyelesaikan masalah apa atau alatnya itu berupa apa Pak? Alatnya itu apa? Iya, iya. Jadi sampai kemudian bisa menjadi juara itu loh Pak. Jadi event-event tertentu itu kan tergantung penyelenggara ya, tergantung penyelenggara kategorinya apa gitu. Jadi kita bawa alat dan robot itu sesuai dengan kategori yang diselenggarakan. Tentunya dengan alat-alat cadangan yang kita bawa ya, kayak misalkan solder kita bawa gitu, itu buat antisipasi kalau seandainya trouble alatnya. Terus ada tang, ada obeng dan sebagainya, alat-alat ya kayak mekanik lah mungkin kita bawa, tapi nggak begitu banyak sih gitu ya, paling itu. Terus juga ada baterai kita bawa, charger kita bawa, itu penting gitu karena itu kan untuk tegangan robot itu dari baterai gitu. Kategorinya contohnya seperti apa Pak? Kategori itu yang sering kita ikutkan itu ada land follower. Land follower itu adalah robot pengikut garis. Itu sering kita ikuti. Itu yang sering mengadakan adalah dari universitas, di mana panitianya itu dari teman-teman mahasiswa. Itu sering banyak lombanya dan sering kita ikuti gitu. Maaf, itu yang paling sering. Follower Pak. Iya, line follower. Line follower. Jadi line itu kan garis. Follower itu pengikut. Jadi robot pengikut garis gitu. Nah, ini jadi juga tracknya itu disediakan oleh panitia ya, kita tinggal program robotnya agar
bisa berhasil dari start sampai finish. Tentunya Berarti dengan ada itu misi-misi tertentu. berarti ngikutin apa itu Pak? Pakai cara kerja apa itu? Kalau Ya, dalam jadi fisika itu itu ada sensor ya, sensor Pak, betul? iya menggunakan sensor itu sensor dioda, menggunakan sensor dioda itu. Kalau robot apa land follower itu. Ya banyaklah tergantung kategori, jadi kita menyesuaikan gitu. Iya. Dan yang paling utama bekalnya selain dari alat-alat mekanik itu, yang paling utama adalah ridho dari orang tua gitu. Ridho dari Kenapa Pak? orang Kenapa? tua dari yang paling utama adalah bekalnya yang harus dipersiapkan oleh terutama siswa adalah doa atau ridho dari orang tua, Dukungan. gitu. Dukungan dari orang tua. Iya. Dan tentunya support dari madrasah atau sekolah Iya. gitu. Oke. Karena kalau nggak ada itu ya di jalan nggak bakal lancar. Iya. Tadi Pasti banyak kendala. saya dengar tentang line follower ya, sensor segala macam gitu kan. Mudah-mudahan tidak bikin teman-teman dan juga para sivitas jadi malah wah rumit itu segala macam ya. Saya kira kesan-kesan itu nanti mungkin bisa trik-triknya nanti mungkin akan disampaikan oleh para ya. Tapi teman-teman semua Saya ya, awal belajar juga itu land follower itu awal belajar itu. line follower. Ini kita juga perlu belajar ini Pak. Mohon nanti dibantu Pak, dibimbing Pak. Ya kalau teman-teman minat insya Allah siap gitu. Baik teman-teman dan juga sivitas akademika dimanapun teman-teman berada ya, yang masih di ruang virtual, yang maupun yang mau kasih komen pertanyaan segala macam silakan diajukan ya. Nah sebelum kita masuk ke sesuatu yang sebetulnya juga sangat urgen ya, sangat urgent. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep yaitu berkaitan dengan komunitas. Nah teman-teman dan juga sivitas akademika, Pak Asep ini adalah mewakili dari tim atau dari komunitas Tikeren ya, Tikeren. Seberapa besar atau seperti apa Tikeren ini berbicara tentang robotik? Seberapa gregetkah Tikeren ini berbicara robotik? Boleh juga dijelaskan tentang program-programnya Pak Asep, silakan. Ya baik. Tikeren itu nama yang kita buat atau komunitas dari teman-teman guru TIK atau guru informatika yang berfokus hanya di informatika. Artinya informatika hanya sebatas komputer saja mungkin sama ya. Tapi seiring berperjalanan waktu, kemudian perjalanan teman-teman kita yang terus belajar dari satu sisi dan sisi yang lainnya, kayaknya perlu ada penyegaran ya, tidak hanya sebatas perangkat kita belajar hanya perangkat mengajar, RPP lagi, kemudian silabus lagi dan seperti itulah mungkin. Soal lagi seperti kumpulin soal. Nah, tidak kenapa enggak kita coba untuk merambah ke dunia-dunia lain seperti itu. Apalagi sekarang yang lagi ngetren mungkin ada robotik, kemudian juga ada selain robotik mungkin ada komunitas-komunitas yang lainnya. Nah makanya di situ muncul podcast misalkan. Kemudian yang lagi tren juga tentang sekarang itu kan tentang seringnya webinar, seminar dan sebagainya. Iya, boleh kita webinar boleh. Iya seperti itu. Makanya Tikeren ini membuka mengembangkan lagi bagaimana agar supaya kita hanya tidak terpaku dengan pendidikan sehari-hari di madrasah. Ibaratnya bahkan untuk teknologi itu sendiri sudah
tidak relevan lagi untuk teman-teman di PIK, karena untuk seperti apalagi sekarang ini lagi musim PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya guru TIK saja yang sudah menguasai teknologi seperti itu. Makanya kita mencoba untuk meng, menghidupkan kembali ya, Tikren ini, sehingga Tikren ini menjadi suatu kendaraan yang arahnya itu lebih greget teknologinya. Jadi kalau misalkan guru bahasa Arab sudah pandai menguasai teknologi yang dulu hanya dikuasai oleh teman-teman TIK, sekarang sudah tidak spesial lagi seperti itu. Makanya Tikren mencoba untuk membuka wawasan baru, membuka kegiatan-kegiatan baru yang notabene tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi kita coba merambah ke dunia yang lain ya, misalkan seperti yang sekarang ini kita cobakan ya, kita pelajari dari mulai robotik, podcast ya, atau mungkin seminar-seminar online, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah mungkin Tikren berawal dari sana Pak, dari komunitas guru-guru TK yang sudah mulai melihat tidak hanya kita bekerja, tidak hanya kita menggeluti di pendidikan saja, kita juga harus merambah ke dunia yang lain, dunia industri, dunia pariwisata, atau dunia kuliner seperti itu. Mungkin itu Pak Arif. Yang spesifik di robotik apa Pak? Yang sudah atau yang akan Ya, digolkan gitu loh? untuk di Tikren ini kita juga sudah menjalin kerjasama dengan salah satu industri atau salah satu dunia robot, yaitu dunia robot Indonesia. Oh, nanti sekalian sama Pak Ratno juga ya? Ya, jadi kami bekerja sama dengan Pak Ratno, bekerja sama dengan dunia robot Indonesia, dari Tikren bekerja sama dengan dunia robot Indonesia. Berarti kan itu suatu kemajuan, atau bisa dibilang ini salah satu gerakan atau salah satu kegiatan program utama dari Tikren. Walaupun program-program yang lain juga tidak kalah menarik ya, seperti untuk Tikren mungkin bekerja sama dengan Kementerian Agama, Tikren akan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Kreatif, atau mungkin siapa saja yang sekiranya Tikren itu bisa berkolaborasi, tidak hanya di pendidikan saja, yang notabene kita tidak hanya membahas perangkat pembelajaran saja. Nah, sedangkan untuk saat ini Tikren mungkin harus lebih mengembangkan sayapnya, sehingga kita komunitas guru-guru TK untuk sementara ini akan mengembangkan atau ingin merambah ke dunia lain selain pendidikan seperti itu Pak. Baik, langsung kita sambungkan dengan Pak Ratno untuk kita bisa dapati informasi terkait dengan program-program ya, yang itu berkaitan langsung dengan dunia robotik ya. Mungkin Pak Ratno bisa menceritakan program-program atau komunitas-komunitas yang berkaitan dengan dunia robotik. Oke, saya melanjut tadi ucapan Pak Asep ya. Jadi emang Tikren itu adalah suatu wadah di mana kita terdiri dari guru-guru informatika, berawal dari madrasah, di mana kami ini ingin mempelajari suatu terobosan yang baru, yaitu tentang dunia robot. Kalau di dunia robot yang saya pelajari itu kebanyakan dari toolkit yang sudah disediakan atau toolkit pabrikan yang sudah disediakan. Emang toolkit pabrikan ini ada dua jenis ya, yaitu toolkit
yang sudah jadi, tinggal kita menyambung blok-bloknya. Di situ sudah ada mainboardnya, sudah ada otaknya, terus sudah ada motornya, servonya dan segala macam sudah lengkap. Intinya kita tinggal merakit, terus juga programnya sudah ada juga, tinggal kita mengembangkan. Itu adalah salah satu dari toolkit pabrikan. Lalu toolkit pabrikan yang satunya lagi adalah toolkit pabrikan bisa dia step up ataupun step down. Artinya semua juga produk pabrikan. Tapi kayak misalkan Arduino juga produk pabrikan. Tapi Arduino ini bisa dikolaborasi dengan toolkit yang lain, gitu. Kayak misalkan toolkit WiFi dan sebagainya. Itu kita bisa kolaborasikan, dan itu yang belum saya dalami selama ini. Alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2020. Pak Ratno, Ya. itu terkait dengan alat-alat yang dipakai ya dalam merakit robot ya, Pak? Iya betul. Iya. Jadi itu alat-alat yang dipakai untuk robot. Jadi semua sebenarnya toolkit pabrikan ya. Cuman tadi yang saya sebutkan ada 2, itu toolkit pabrikan yang sudah jadi, dia tinggal kita memasang seperti masang Lego, kayak tinggal blok-bloknya kita pasang. Terus di situ udah ada programnya, kita tinggal memprogram, terus juga kita tinggal mengembangkan saja. Terus ada juga yang toolkit pabrikan satu lagi, yaitu toolkit pabrikan di mana kita di situ bisa mengkolaborasikan toolkit pabrikan dari produk negara A dengan produk negara B dan seterusnya. Bisa di-combine ya? Iya, bisa di-combine. Nah, itu yang belum saya dalami gitu. Di tahun 2020 ini kemarin saya bertemu dengan suatu wadah atau tempat untuk belajar. Itu bernama Dunia Robot Indonesia, dan alhamdulillah saya bertemu dengan mereka. Nah, disitulah saya pikir cocok untuk belajar kita, di mana di situ belajar banyak tentang komponen-komponen baik kita yang sudah ada maupun yang akan kita kembangkan gitu. Jadi di situ diharapkan bahwasanya ide-ide yang kita punya bisa kita tuangkan dan kita bisa aplikasikan melalui wadah yang bernama Dunia Robot Indonesia. Itu di Jakarta, Pak? Itu mencakup nasional ya, Dunia Robot Indonesia kan Indonesia tuh. Jadi kalau belajarnya itu harus ke situ atau memang bisa secara virtual atau bagaimana, Pak, metode pembelajarannya? Halo, Pak? Pak Ratno? Halo? Pak Asep? Ya. Pak Ratno? Terputus kali ya Pak Rik. Terputus. Iya, itu tadi kita sebetulnya ingin lebih mengelaborasi. Ya. Aduh, kenapa, Pak? Kok hilang tadi? Tadi hilang ya? Apa enggak? Hilang ya. Oh, ini udah muncul lagi nih. Muncul lagi. Kok bisa hilang ya? Enggak apa-apa. Gimana, Pak? Dilanjut aja, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi ya alhamdulillah saya bertemu dengan wadah yang cocok lah untuk bereksperimen. Di mana tingkatan SLTA ya, tingkatan SLTA itu adalah tingkatan di mana mereka ingin menjadi mahasiswa, mana mereka itu harus meluangkan atau mempunyai ide-idenya, di mana nanti ide-idenya itu bisa tersalurkan atau bisa diaplikasikan di dunia nyata. Dan alhamdulillah ketemu dengan Dunia Robot Indonesia. Dan saya tawarkan oleh teman-teman di komunitas Tikren, dan alhamdulillah kebanyakan dari teman-teman di komunitas Tikren merespon positif tentang hal itu. Gitu. Oke. Jadi alhamdulillah. Iya.
Jadi alhamdulillah banyak dukungan, banyak program, banyak komunitas dan terutama dalam hal ini adalah dunia robotik Indonesia dan tentu kolaborasi dalam hal ini atau kerjasamanya adalah dengan TIK keren begitu ya atau apapun atau organisasi manapun ya bisa kemudian terlibat di dalam proses pembelajaran dan apa ya untuk mempelajari robotik ya. Robotik itu mudah. Ya, makanya Ya. tema kita itu kan belajar robotik itu mudah loh. Nah, gitu ya. Teman-teman dan juga Civitas Akademika dimanapun teman-teman berada. Cukup lama kita ngobrolnya nih Pak, sudah hampir 1 jam lebih ini ya. 1 jam 30. Udah belum ya? 1 jam lah, 1 jam 3, 1 jam 25 kali. Ya sekitar itu teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih ya. Tapi ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu, nah ini mungkin harapan-harapan ya, ataupun pesan-pesan. Mungkin kita mulai dari, ya langsung Pak Ratno dulu mungkin ya. Kita sekarang balik dari Pak Ratno, harapan-harapan dan juga kesan selama praktik atau terlibat langsung dalam dunia robotik itu seperti apa? Kesan dan harapan. Monggo Pak. Oke, kesannya ya alhamdulillah setelah saya belajar robotik ini adalah saya dapat ilmu baru tentang sains atau perkembangan teknologi, di mana nanti kemungkinan besar tenaga manusia itu akan tergantikan oleh robot. Itu secara nggak langsung hal itu sudah mulai terjadi pada generasi kita. Pertanyaannya adalah apakah generasi kita mampu untuk hal itu? Itu kesan saya. Juga ada banyak pengalaman yang saya dapat, banyak teman yang saya dapat, banyak wawasan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dan segala macam. Terus harapan saya pertama dari instansi terkait mendukung tentang robotik ini. Terus juga diikuti selain dari instansi terkait, diikuti oleh pimpinan baik sekolah maupun madrasah agar menerapkan dunia robot di madrasah dan sekolahnya masing-masing. Terus juga kita sebagai pendidik atau guru di madrasah atau sekolah itu kita buka mindset kita bahwasanya belajar robot itu mudah. Gitu. Belajar robot itu mudah loh. Iya loh. Sehingga kita bisa tularkan kepada anak didik kita. Kita sampaikan kepada anak didik kita bahwasanya belajar robot itu mudah loh. Gitu. Terima kasih. Langsung Pak Asep, monggo Pak Asep. Ya, diulangi lagi Pak Asep pertanyaannya. Ya harapannya lah kan, kalau saya kan benar-benar blank ini soal robotik. Kalau Pak Asep kan sudah mulai terlibat, bahkan ikut pelatihan-pelatihan di dunia robotik, banyak bergaul dengan komunitas robotik. Nah harapannya gimana Pak Asep? Tentu pasti pengen praktek dong, harusnya kan kayak gitu. Gimana Pak Asep? Ya, baik. Pesan dan harapan. Ya, harapan utama adalah pertama kita menginginkan, ya, terutama di madrasah yang saya mengajar dan tentunya juga teman-teman di sekolah lain yang belum ada robotiknya adalah sekolah atau harapan kita adalah sekolah atau pimpinan dari madrasah atau sekolah itu mengizinkan kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi tentang dunia robot, tentunya dengan difasilitasi bisa berupa eskul, bisa berupa mungkin wadah ke dalam bentuk kurikulumnya ya, atau mungkin ya minimal adalah sekolah bisa memfasilitasi kita kalaupun nanti ada kegiatan-kegiatan robotik seperti itu. Nah, harapan selanjutnya adalah sekolah tidak hanya memberikan dukungan saja, tetapi diharapkan sekolah atau madrasah adalah mensupport kami dengan memberikan atau harapannya adalah
menyediakan juga fasilitas-fasilitas yang sekiranya mudah dijangkau. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dunia robot atau robotik itu tidak Mahal. tidak mahal. Tentunya kan kalau sekolah atau sudah melihat bahwa dunia robotik itu tidak mahal, ya eh, minimal sekali adalah sekolah mendukung bahwa kita siap untuk belajar robotik di madrasah kita atau di sekolah kita seperti itu. Dan harapan ke siswa adalah siswa tidak lagi berpikiran bahwa robotik itu sulit. Kalau masalah biaya mungkin biarkan sekolah ataupun madrasah yang menyediakan atau mengcover seperti itu. Mengadakan atau mengcover ya. Tapi kalau untuk siswa itu harus dirubah juga bahwa belajar robotik itu mudah, tidak sesulit apa yang kita pikir ya. mulai dari pemasangan atau anggap saja seperti kita bermain robot-robotan atau bermain mainan-mainan yang sekiranya gampang dioperasikan. Jadi image-nya untuk siswa itu mengoperasikan robot itu mudah seperti itu, tidak seperti yang kita lihat di TV atau di film-film action robot itu seperti itu ya. Tapi mungkin yang di TV atau di film-film itu memang robot yang sebenarnya mungkin yang kita ketahui. Tapi harapan kita adalah bagaimana siswa itu supaya tertarik kepada robot adalah hilangkan bahwa belajar robotik itu sulit atau susah, tetapi kita harus berpikir belajar robotik itu mudah. Itu saja mungkin Pak Arif yang bisa saya sampaikan untuk pesan dan pesannya hari ini. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, luar biasa para narasumber kita sudah memaparkan dengan panjang lebar cerita tentang pengalaman prakteknya dalam dunia robotik ya. Kemudian juga yang pasti adalah adanya keinginan yang demikian besar dari kita semua, terutama mereka-mereka yang ingin belajar tentang robotik ya. Belajar robotik itu mudah loh gitu kan. Ini adalah sebetulnya virus yang sebetulnya menjadi keinginan yang ingin coba kita suntikkan, ingin kita tularkan kepada teman-teman semua dan seluruh sivitas akademika dimanapun berada, bahwa yang namanya belajar robotik itu gampang, mudah, tapi kita harus membuktikan. Nah Pak Asep insya Allah sebentar lagi nih Pak Asep mau membuktikan dari harapan ya, kendala segala macam ya, yang intinya sebetulnya gampang kok. Uang sebesar katakanlah 100 itu kan ya tidak terlalu sulitnya, tinggal bagaimanakah kemudian sekolah maupun madrasahnya bisa mendukung. Saya kira itu kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ratno, terima kasih Pak Asep atas kesempatannya hadir di ruang virtual kita. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti kita bisa berbincang-bincang di tema yang lain maupun berbicara tentang dunia robotik yang kebetulan barangkali hari ini belum terelaborasi ya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Pak Ratno, makasih. Terima kasih. Cuman awalnya tadi agak ribet ya. Terima kasih. Besok ketemu lagi ya. Ya, jam berapa besok? Hari apa? Oke, kita tutup ya. Bye.